Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Baik, Pak. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, silakan rapikan mejanya dan kursinya. Kalau ada sampah atau orang dikumpul, ya dibawa ke tempat sampah. Mana semuanya? Baik. Selanjutnya kita Bapak minta salah seorang dari Anda untuk membaca Al-Quran. Membaca doa terlebih dahulu pada saudara Rozak dan ada Rozak yang silakan. Baik, sebelum mulai pembelajaran, agar pembelajaran kita diberkahi dan diridhai oleh Allah, sebaiknya kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma. Baik, terima kasih Anda Rozak. Selanjutnya Bapak minta dari saudara Hamid untuk membacakan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Mas waroe kok. Mana suaranya Hamid? Jelaskan Hamid. Ah, sebentar. Terima kasih kepada Hamid. Selanjutnya kita ambil absen terlebih dahulu sebelum kita masuk pada pembelajaran yang sangat penting ini. Hafid, Musaid, Adil, Ahmad Akil, Ini Pak. Anur. Apa keterangannya nih Anur ini? Azmi, Hadir, Pak. Gunawan, Hadir Gunawan, Kamil Saleh, Muhammad Fadil, Muhammad Khairul, Hadir, Pak. Bisa Adriani, Kita tidur, Pak. Nikita Aulia, Wazan, Hadir. Sari Handayani, Gana Mustika Sari. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada pembelajaran pada kesempatan kali ini, yaitu tentang wali songo dan penimbangan Islam di Nusantara. Namun sebelum kita masuk pada materi ini, Bapak ingin memastikan pembelajaran minggu kemarin tentang apa? Apa saudara Agil? Khalifah Rasyidin Pak. Apa itu? Siapa-siapa saja Khalifah Rasyidin itu? Ada 4 kemarin itu. Umar. Umar, Pertama Abu Bakar. Abu Bakar, Umar. Umar, Utsman. Utsman, Ali. Ali. Baik, berarti saudara Agil mulai Nah, pada baik. kesempatan yang dagang.
Selanjutnya itu kita masuk kepada materi hari ini, itu wali songo dan penyebaran Islam di Nusantara. Sebelumnya kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu wali songo. Wali songo ini adalah berasal dari kata wali yang artinya orang yang dekat dengan Allah, dan songo yaitu sembilan dalam bahasa Jawa. Siapa mereka? Mereka ialah 9 tokoh ulama yang berperan besar dalam menyebarkan Islam di tanah Jawa pada abad 15 hingga 16 dengan cara yang damai dan menghargai budaya setempat. Jadi anak semuanya, siapa saja wali songo itu? Jadi yang pertama yaitu Sunan Gresik. Coba ulangi Gunawan. Sunan Gresik. Sunan Gresik. Yang kedua Sunan Ampel. Ampel. Yang ketiga Sunan Bonang. Bonang. Yang keempat Sunan Derajat. Yang kelima siapa? Sunan Kudus. Yang keenam Sunan Muria. Yang ketujuh Sunan Giri. yang kedelapan Kalijaga. yang kesembilan yaitu adalah Sunan Jati. 10 September. Baik anak-anak semuanya, jadi 9 wali songo ini adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Allah, sehingga mereka sangat berpengaruh waktu ke waktu abad 15 sampai 16, karena lewat dari mereka lah sehingga Islam bisa masuk ke dalam Indonesia atau Nusantara ini. Jadi bagaimana cara-cara wali songo dakwah? Yang pertama itu dengan seni dan budaya, yang kedua perdagangan, yang ketiga pernikahan, dan yang keempat itu adalah pendidikan pondok pesantren. Jadi yang pertama ini tentang seni dan budaya. Jadi wali songo ini dakwah dengan cara yang pertama itu ada semuanya. Yaitu pertama itu tentang wayang, gamelan, dan tambang yang digunakan sebagai media dakwah yang dekat dengan masyarakat. Kedua itu perdagangan, para wali berinteraksi dengan pedagang dan masyarakat melalui jalur niaga. Yang ketiga yaitu pernikahan. Jadi pernikahan ini adalah membangun hubungan kerabatan dengan warga setempat dengan tujuan untuk perluas jaringan dakwahnya. Yang keempat yaitu pendidikan pondok pesantren. Pendidikan pondok pesantren ini adalah pendidikan pesantren sebagai pusat ilmu agama kala itu. Selanjutnya Bapak ingin membagikan beberapa kelompok, yaitu 3 kelompok, yang mana untuk kelompok pertama yaitu dari Anandayana sampai Sari. Kelompok pertama yaitu kelompok kedua Afif, Agil, Khairul, dan Rozan. Untuk kelompok ketiga yaitu Fadil, Gunawan, Azmi, dan Kamil. Tugasnya ialah untuk kelompok pertama yaitu Sunan Gresik. Yang akan dicari tentang Sunan Gresik ini adalah profil Sunan Gresik ini, terus profil. Yang kedua yaitu dengan apa beliau ini dakwah kala itu.
Jadi ini contoh ini adalah tugas untuk kelompok 1, kelompok 2 yaitu Sunan Ampel. Yaitu Sunan Ampel tidak jauh tugasnya yaitu mencari bagaimana profil Sunan Ampel. Dan kelompok ketiga yaitu tentang Sunan Bonang. Jadi silakan nanti didiskusikan untuk kelompok 1 yaitu tentang Sunan Gresik, kelompok 2 tentang Sunan Ampel, dan kelompok 3 di Sunan Bonang. Yang akan dicari adalah bagaimana profil beliau dan dengan cara apa dakwah yang digunakan ketika itu. Jadi ini nanti Bapak tanya untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Baik, Anda, bagaimana? Apakah sudah dapat yang tugas yang sudah Bapak berikan? Kelompok 1 kalau sudah dapat, Bapak minta satu perwakilan tentang mengenai tugasnya yaitu tentang Sunan Gresik, bagaimana profilnya dan bagaimana dakwah yang digunakan. Bagaimana, sudah ada Yana? Baik, silakan dibacakan. Oh, enggak, dituliskan dari Bapak. Baik, kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil diskusi kami tentang profil Sunan Gresik dan dakwah yang digunakannya. Yang mana nama asli Sunan Gresik itu adalah Maulana Malik Ibrahim. Asalnya berdasarkan beberapa sumber, beliau berasal dari Persia atau Iran. Terus kami dikenal dengan nama Syekh Maghribi atau kaki bantai atau kaki bantal. Masa hidupnya itu wafat pada tahun 1419 Masehi dan dimakamkan di desa Gapura. Metode dakwah yang digunakannya ada perdagangan, pendidikan, dan pendekatan budaya sosial. Sekian saya kembalikan kepada Bapak. Baik, terima kasih Anda. Selanjutnya kelompok 3, Bapak sudah? Baik, silakan Anda Fadil dibacakan. Sunan Bonang, nama asli dia adalah Raden Maulana Malik Ibrahim, putra dari Sunan Ampel. Ya. Kemudian kontribusinya yang pertama mengembangkan dakwah melalui seni dan budaya. Dan Sunan Bonang diperkirakan wafat sekitar tahun 1525 Masehi. Saya berikan kepada Bapak. Baik, terima kasih Anda Fadil. Apakah kelompok 2? Baik, silakan Anda Agil dibacakan. Baik Pak, kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami di mana itu profil dari Sunan Ampel, di mana Sunan Ampel ini memiliki nama yang nama aslinya itu Raden Rahmat. Beliau merupakan salah satu anggota dari Wali Songo yang berperan besar dalam menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Yaitu lahir pada 1401 Masehi, berasal dari keturunan ulama dan bangsawan, menetap dan berdakwah di daerah Ampel, Deta dan Surabaya. Wafat pada tahun 1481 Masehi dan dimakamkan di kawasan Ampel, Surabaya. Nah, metode dakwah yang dia pakai itu melalui pendidikan, melalui pendekatan budaya, dan melalui hubungan sosial dan politik. Mungkin sekian Pak. Baik, terima kasih. Untuk perwakilan kelompok
Jadi inilah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai Wali Songo dan sejarah masuknya Islam di Nusantara. Namun sebelum itu, sebelum Bapak menutup, Bapak minta salah seorang untuk bisa menyimpulkan apa itu tentang Wali Songo yang Anda ketahui yang sudah Bapak jelaskan tadi. Silakan satu perwakilan, Saudara Azmi, silakan. Jadi Wali Songo berasal dari kata wali dan berarti orang yang dekat dengan Allah. Dan Songo artinya adalah 9 dalam bahasa Jawa. Mereka adalah 9 tokoh ulama yang berperan besar dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa pada abad ke-15 hingga abad ke-16 dengan cara yang damai dan menghargai budaya setempat. Baik, terima kasih. Mungkin Bapak ulangi, yaitu untuk kesimpulan pada pembicaraan kita hari ini, yaitu Wali Songo ialah para ulama yang berdakwah yang khususnya itu di daerah Jawa yang mana pada abad 15 sampai 16. Nah, baik, sekian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mungkin untuk penugasan untuk minggu besok dikumpulkan, yaitu mengenai, silakan pilih salah satu dari 9 nama tadi, ditulis di buku catatannya, yaitu mengenai profil, nama asli dan daerah yang dan daerah tempat dia dakwah. Baik, kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.